Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Qala radhiyallahu ankum faslun fi syurutis salah. Pembahasan di dalam syarat wajibnya salat atau syarat salat. Ini sudah berulang kali dari kitab Safinatun Najah, kemudian masuk di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Sudah berulang kali kita bahas tentang syarat-syarat salat ini. Dan terus di dalam kitab fikih akan terus begitu, berulang-ulang. Walaupun saya katakan di dalam fikih Syafi'iyah, bahkan di seluruh madhab pendapat pasti ada sedikit perbedaan atau ulasan yang berbeda atau pembahasan yang agak sedikit berbeda, tapi semuanya tujuannya sama, maksudnya sama. Seperti di sini dibahas tentang syarat sholat hanya 6. Kemarin di Safinah ada 8. Kemudian Risalatul Jami'ah ada 10. Kok bisa jadi 6? Dipangkas. Yang syarat wujub ibadah 4 tidak dimasukkan. Muslim, baligh, muslim, mumayyiz, aqil, hur. Muslim, mumayyiz, aqil. Islam syaratnya muslim, kemudian yang kedua syaratnya tamyiz, kemudian yang ketiga syaratnya aqil, berakal. Ini enggak dimasukkan di dalam syarat sahnya salat di dalam kitab Mukhtasarul Latif, karena memang itu syarat pada hakikatnya di seluruh ibadah. Di seluruh ibadah itu syarat masuk semuanya. Jadi beliau ambil poin-poinnya yang benar-benar berkaitan dengan salatnya saja. Maka beliau masukkan di sini syarat syurutus salati sittatun. Syarat-syarat salat ada 6. Maksudnya syarat wajibnya, syarat sahnya salat ada 6. Syarat sahnya salat ada 6. Yang pertama kemarin sudah dibahas oleh beliau, ma'rifatu waqtiha kama taqaddam. Mengenal waktunya, sudah masuk waktu, sudah tahu waktu sebagaimana yang dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya. Harus kita tahu waktunya dengan yakin, dengan ilm. Baik yakinnya itu karena kita lihat langsung, atau yakinnya karena dengar dari orang yang melihat langsung. Kalau nggak bisa dengan itu, boleh kita dengan ijtihad. Nah, kemarin kalau dengan ijtihad, kalau kira-kiranya tepat dengan waktunya, sah salatnya. Kalau keluar dari waktunya, maka hukumnya salat tersebut yang kita sembahyang dengan ijtihad tadi, tapi sudah keluar waktu, hukumnya jadi qadha bagi waktu yang kita kerjakan. Apabila ternyata ijtihad kita sebelum waktu, sebelum masuknya waktu, sebagian ulama mengatakan jatuhnya kepada sunnah mutlaqah. Pahalanya dapat sunnah aja, karena belum masuk waktu. Wajib dia ngulang sholatnya lagi. Wajib dia membayar sholatnya lagi. Kalau pas ijtihadnya, kita ijtihad untuk waktu duhur. Ternyata benar waktu duhur. Sah sudah sholatnya. Kita sholat ijtihadnya untuk sholat duhur, ternyata udah keluar waktu duhur, udah masuk asar. Yang kita sholat dengan ijtihad tadi, membayar qadha bagi sholat duhur yang tertinggal tadi. Kalau kita ijtihadnya sebelum duhur, ternyata untuk sembahyang duhur ternyata yang kita sholatnya itu dengan ijtihad tadi sebelum waktu duhur, maka kata ulama itu hukumnya jadi sunnah mutlaqah. Atau kalau memang ada sholat duhur yang belum pernah dibayar, ada sholat-sholat yang belum pernah dibayar, maka itu sebagai bayaran dari hutang dari sholat-sholat yang belum dibayarnya. Tapi yang muktamad sebagai sunnah mutlaqah, dia dapat pahala sunnah saja. Dan dia wajib mengulang sholatnya lagi. Yang kedua sekarang adalah wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Bagi orang yang dekat dengan Ka'bah atau dekat dengan Masjidil Haram harus yakin dengan ainul kiblah, yaitu Ka'bah.
pusat kiblat, yaitu Ka'bah. Pusatnya kiblat. Nggak bisa kita melenceng ke kanan ke kiri kalau kita di Ka'bah atau di Masjidil Haram yang dekat dengan Ka'bah. Nggak boleh kita melenceng dari Ka'bahnya langsung, Ainul Ka'bah. Dari Ka'bahnya langsung nggak boleh melenceng. Tapi bagi orang-orang yang jauh, yang mu'tamad, Imam Syafi'i mengatakan tetap harus Ainul Qiblah. Makanya kita disuruh pakai kompas tuh, nunjuk arah biar tepat kepada Ainul Qiblah, yaitu Ka'bah. Tapi madhab al-jadid, daripada pendapat madhab juga yang diambil dari Imam Al-Ghazali dan banyak dari disahkan oleh Imam Al-Jurjani, Ibn Al-Qudz, Ibn Abi Ashrun, dan Al-Imam Muhalli, murid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau juga mengambil pendapatnya Imam Al-Ghazali bahwa tidak kepada pusatnya kiblat yaitu Ka'bah, tapi arah Ka'bah. Karena liputan Ka'bah itu kecil, bentuk Ka'bah itu kecil, tidak bisa mencakup seluruh alam di dunia katanya. Makanya arahnya Ka'bah. Arahnya Ka'bah gimana maksudnya? Kalau Ka'bah persegi 4 ya. Ini namanya arah Ka'bah, ini arah Ka'bah, ini arah Ka'bah, ini arah Ka'bah. Semuanya arah Ka'bah. Kalau kita rucut kecil, tapi tetap di dalam madhab yang kuat Imam Syafi'i bahwa harus tepat dengan Ka'bahnya. Harus tepat dengan Ka'bahnya. Kalau kita mengambil pendapatnya Imam Al-Ghazali yang disahkan oleh Imam Al-Jurjuni, Ibn Qudz, dan Al-Muhalli, boleh-boleh aja, nggak ada yang salahkan. Tapi yang kalau kita fatwakan nggak boleh, harus tepat kepada Ainul Ka'bah. Wastiqbalul qiblah illa fi nafilatis safar, kecuali di dalam sembahyang sunnah di perjalanan. Sembahyang yang kita lakukan di perjalanan, sembahyang sunnah yang kita lakukan di perjalanan, maka kiblatnya kita arah kendaraannya kita. Arah kendaraan kita mengarah. Kalau dia mengarah ke depan, ya ke depan. Kalau dia mengarah ke belakang, ya ke belakang. Pokoknya kalau kita mobil, depannya mobil gimana ngarahnya. Nggak boleh mencong. Nggak boleh kita kayak mikrolet dulu. Nggak berhadapan sih, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak arah mobilnya. Saling berhadapan. Mesti ngadep ke mobil. Ke arah tujuan mobil. Itu bagi sholat sunnahnya. Bagi sholat wajibnya tetap harus menghadap kiblat. Kalau nggak bisa, seluruhnya di takbiratul ihram. Tapi tetap ruku dan sujudnya harus dia menghadap kiblat. Kalau nggak bisa, ya dia sembahyang sunnatul waqt, ihtiramul waqt, sembahyang menghormati waktu aja. Seperti yang di pesawat, sembahyang hormatin waktu aja. Bebas dia, nanti dia sembahyang gobok bayar daripada sembahyang yang dia tinggalkan dari yang wajib. Tapi kalau masih bisa untuk sembahyangnya secara sempurna menghadap kiblat seluruhnya, wajib dia menghadap kiblat, dan menghadap kiblat dengan dadanya bukan dengan muka. Kalau dia sembahyang sambil lari nggak menghadap kiblat, dadanya nggak sah. Atau dia sambil noleh, dadanya ke sana, Allahu Akbar, ngeliat orang, nggak sah. Yang wajib adalah dadanya yang menghadap kiblatnya, bukan mukanya. Wasatrul aurah, yang ketiga nutup aurat. Nutup aurat, satar di sini yang maksudnya yumna launul basyarah, yang bisa menutupi warna kulit. Jadi pakaian yang tipis sekali, yang kelihatan warna kulitnya nggak sah. Yang menutupi warna kulit walaupun dengan daun, walaupun dengan tanah, walaupun dengan air keruh. Boleh. Udah nggak dapat apa-apaan deh. Dia nyemplung aja ke kali, sembahyang di kali. Kenapa? Telanjang, dia nggak punya baju, sembahyangnya di kali. Gimana sujudnya? Ya sebisanya kata ulama.
Kalau nggak bisa sujud, ya udah pakai kepalanya aja, bayang gobok dia. Kalau masih bisa sujud, gimana dia masih bisa sujud? Dia ketika dia mau waktu ruku dan sujudnya, dia ketepian, dia ruku dengan benar. Itu kata ulama, walaupun gambarannya jauh, tapi ya mungkin aja bisa terjadi. Nah, dia cemplung ketika ruku dan sujud, dan duduk di antara dua sujud, dia naik ke tepian, sembahyang benerin, cemplung lagi dirinya, boleh kata ulama. Walaupun saya gambarinnya dari kemarin nggak kena tuh gambarinnya tuh. Nah, walaupun benar itu sholatnya, benar itu yang diarahkan oleh ulama kita. Wasaturul aurah, dan menutup aurat, walaupun dengan tanah, dengan daun, dengan air keruh, dengan tangannya atau tangan orang lain yang nggak batalin wudunya. Ada aja ulama. Kalau dengan tangannya sih kita bayanginnya bener dah. Yang tangannya sendiri nutupin, jangan sampai kena. Jangan sampai kena kemaluannya, karena menyentuh kemaluan batal wudunya. Begitu juga dengan orang lain. Nah, ketika sujudnya milih, kata Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Romli harus letakin tangannya ke tempat sujud. Karena wajib meletakkan tangan ketika sujud. Ya. Ini membayang nggak ada auratnya terbuka, telanjang. Gimana? Tutup membayangnya. Megangin dia kemaluannya depan belakang. Kalau bisanya depan doang ya depan doang. Kalau masih ada buat nutupin, paksain. Yang mana yang bisa? Depan aja. Depan belakang. Tutupin pokoknya auratnya yang utama. Yang utama adalah sawaten, kemaluan depan dan kemaluan belakangnya. Ini bicara udah nggak ada sama sekali. Telanjang udah. Sembayangnya gimana? Sembayang nggak begini. Tapi apa? Begini sembayang megangin. Supaya nggak ada yang nontonin, kata ulama. Nggak tahu gambarannya di mana tuh. Di hutan apa di sembayang. Ya mungkin terjadi loh. Ulama ini nggak ngupas sembarangan, pasti ada kemungkinan itu pasti terjadi. Ada gambarannya. Ulama ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala penerawangan, kebuka sama Allah Subhanahu wa taala, jaraknya mungkin puluhan tahun, ratusan tahun ke depan dia tahu. Ada orang-orang yang mungkin nggak punya pakaian sama sekali, dia masuk Islam, gimana? Sembayang wajib, nggak boleh enggak. Lo nggak punya pakaian, deh. Tetap sembayang telanjang. Nutupinnya auratnya, ya itu tadi. Kalau masih ada yang bisa nutupin dengan apapun, dengan daun, dengan tanah, dengan air keruh, dia nutupin sholatnya. Kalau nggak ada sedikit, bisa nutupin salah satu daripada kemaluannya, harus ditutup. Yang utama depan katanya. Bagian yang bilang yang utama belakang, lebih fahash, lebih apa namanya? Lebih ngeri ngeliatnya kalau belakang. Ini ulama semuanya begitu. Ya kalau sudah pas ruku sama sujud bingung. Ya. Ruku mungkin masih bisa dimegangin. Sujud. Ada ulama yang mana? Kata Imam Romli harus diletakkan tangannya di tempat sujudnya, biarin terbuka. Kata Imam Khatib enggak, kemaluannya pegang. Biarin sujudnya hanya jidatnya doang dengan dengkul dengan kakinya. Tangannya tetap megangin kemaluannya. Jangan sampai ngelihat yang lain kemaluannya. Kata Ibn Hajar udah milih aja deh. Karena dua-duanya wajib, kata Imam Romli. Kewajiban letakin tangan dua-duanya wajib. Letakin tangan ketika sujud wajib, kemudian nutupin aurat juga wajib. Kata Ibn Hajar dua-duanya boleh milih. Mau ditaruh tangannya boleh, mau ditaruh untuk kemaluannya boleh. Tapi Imam Khatib Asy-Syarbini lebih dia mengatakan nutupin kemaluannya. Karena kalau sembahyang di dalam keadaan
menghadap kiblat, sembahyang sunnah safar, boleh duduk dan dikatakan Imam Khatib mengatakan ibqa'u hafiz sujud anna satra ulam muttafaqun alaih baina syaikhain, katanya. Itu hadis dari Imam Bukhari, Muslim tentang menutup aurat lebih kuat daripada meletakkan tangan ketika sujud, katanya. Tapi Imam Ramli tidak, mengatakan meletakkan tangan ketika sujud adalah kewajiban juga bagi orang yang mampu. Karena kalau nggak mampu dibolehkan dia sembahyang telanjang. Tapi bagi yang mampu nggak boleh dia sembahyang telanjang. Nah, ketika dia nggak mampu, udah berarti apa? Nggak wajib dinutupin auratnya. Wajibnya apa? Melaksanakan kewajibannya yang lain. Itu apa? Meletakkan kedua tangannya ketika sujud. Itu Imam Ramli. Ibn Hajar mengatakan dua-duanya wajib, itu terserah yang mana pilih. Mau taruh di kemaluannya, bukan menutupi kemaluannya dengan kedua tangannya boleh, atau taruh kedua telapak tangannya tempat sujudnya boleh. Wa taharatul hadatsaini, dan suci daripada dua hadas, hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan wudu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Kalau dia sembahyang lupa, nggak pakai, belum bersih dari hadas kecil dan hadas besarnya, nggak sah, wajib diulang. Walaupun lupa, ya iya, karena dia meninggalkan kewajiban, syarat sahnya sholat. Dia nggak lakukan, yaitu bersuci dari dua hadasnya, walaupun lupa. Tapi kalau dia benar-benar lupanya, diberikan pahala. Sholat yang tadi itu dapat pahalanya, kata ulama. Tapi kalau dia sengaja tahu dia belum mandi, belum berwudu, dia sengaja sholat nggak pakai mandi, nggak pakai wudu, haram. Kenapa? Litalabbus bi ibadatin fasidah. Dia melakukan suatu ibadah yang nilainya rusak dalam syariat. Dia mempermainkan ibadah, kalau kita bilang. Haram dia. Tapi kalau dia nggak tahu, benar-benar lupa dia sholat, padahal dia masih punya hadas besar, masih dia belum wudu, masih ada hadas kecilnya dia main sholat aja, lupa. Nah, wajib dia ngulang, pahala nggak sembahyangnya? Kata ulama, iya dikasih pahala, karena niatnya dia untuk melaksanakan kewajibannya. Walaupun wajib dia mengulang daripada sholatnya. Kalau ada pakaian yang najis, yang mungkin dibersihkan. Pakaian najis. Wa tahara yang sekarang nih, wa taharatul najasa fi thawbi wal badani wal makan. Syarat yang keempat, bersih, suci dari najis di pakaian, di badan, di tempat. Pakaian semua yang melekat di badannya, Kofiahnya, imamahnya, pakaiannya, apapun yang ada di kantongnya, itu namanya apa? Thawb. Semua yang melekat di badannya itu namanya thawbnya, pakaiannya. Kemudian badannya, semua yang ada di badannya, termasuk batinul anf wa batinul fam. Dalamnya hidung, dalamnya mulut, nggak boleh ada darahnya. Kalau tiba-tiba berdarah, batal sholatnya. Karena syaratnya harus bersih badannya dari najis. Kalau dipermasalahkan kalau dekat-dekat salam keluar mimisan. Kalau darahnya sendiri dan tidak terputus, ngalir, tidak loncat-loncatan tuh darah, ngalir, dimaafkan walaupun banyak. Kalau darahnya sendiri, tapi kalau darah orang lain nggak dimaafkan, batal dia punya sholatnya. Ini najisnya, dia pakaian najis. Pakaiannya najis. Dan mungkin dibersihkan. Dan tidak mungkin dibersihkan pada waktu itu. Pakaiannya najis, nggak mungkin dibersihin, nggak ada air. Pokoknya nggak bisa dibersihin tuh baju. Sembayangnya gimana? Sembayangnya telanjang. Dan tidak ngulang sholatnya.
Karena memang kagak ada pakaiannya. Dia sembahyangnya dalam keadaan posisi telanjang dan tidak ngulang sembahyang, sah sholatnya. Kalau ada pakaian, tapi sutra pakaiannya. Pakaiannya sutra, haram kan? Pakai pakaian sutra. Dan nggak ada lagi, yang ini pakaiannya najis. Mana yang dipilih? Boleh disembahyang. Karena darurat. Dipakai itu sutra karena darurat. Hukumnya dibolehkan memakai suatu yang darurat ketika sholatnya. Beda dengan yang najis. Kalau najis nggak bisa dibersihin, dia harus buka, nggak boleh dipakai. Disembayangi dalam keadaan telanjang. Dan ingat itu, pakaian itu semua yang melekat di badannya. Semua yang berada di badannya dari apapun. Kopiahnya, kacamatanya, antingnya, pakai anting bayangnya. Mukenanya, kalau kita bajunya, kantong yang diisi, pulpen yang ada dalamnya kalau ada najisnya, duit kalau ada najisnya, nggak dimaafkan kalau banyak najisnya. Kalau dari dirinya sendiri, tadi itu, ngalir bukan dari manafid. Kalau dari manafid, sebagai Ibn Hajar mengatakan sedikitnya dimaafkan, sedikit banyaknya dimaafkan. Sebagian ulama mengatakan kalau manafid sedikit aja dimaafin, banyak nggak dimaafin. Kalau keluarnya dari lubang-lubang di badan kita. Kalau dari muka, dari jerawat, dari bisul, dari apa aja. Kalau dia keluarnya pecah dengan sendirinya, dimaafkan banyak dan sedikitnya. Asal tidak terputus tadi. Tidak menclok-menclok kalau kita bilang. Harus ngalir dia. Kalau dia udah dari muka, atau ke badan, nah udah nggak dimaafkan lagi. Pindah itu udah. Udah ada perpindahan najisnya. Nggak ngalir namanya di badannya. Itu kalau pecahnya dengan sendiri. Kalau pecahnya dipencet sama dia, dimaafkan sedikit doang. Sedikitnya apa? Sebesar kalau bilang duit 50-an dulu. Duit 50-an dulu itu dianggapnya sedikit. Walaupun kata ulama sebenarnya urfan yang dianggap orang sedikit. Tapi ulama kita mengkategorikan sedikit itu kalau duit 50-an dulu. Itu sedikit. Itu kalau dipencet dengan sendirinya. Kalau dia keluar dengan dipencet dengan dirinya. Kalau dia keluar dengan sendiri dimaafkan banyak dan sedikitnya. Tempat adalah yang diletakkan 7 anggota sujudnya. Telapak tangannya, jidatnya, dengkulnya, kakinya, jari-jarinya. Itu tempat-tempat yang dijadikan tempat duduknya, yang bersentuhan dengan tubuhnya, yang wajib. Itu harus bersih. Sedangkan kalau ada yang sejajar dengan dia atau di bawahnya, di bawah karpetnya, dia sembahyang di atas, karpetnya bersih, tapi bawahnya ada najis, makruh. Atau sejajar, dekat dia ada najis, makruh. Maka jangan dekat-dekat kamar mandi. Kamar mandi kan semuanya ada di situ, najis. Kalau kita bersejajar sama makruh. Makruh saja, enggak menjadi batal. Yang batal kalau tempatnya itu langsung terkena badan kita atau pakaian kita najisnya. Kalau dia sembahyang, dia nggak tahu, dimaafkan. Ada di tempatnya ada najis, dia sembahyang dan najis ada di tempat tersebut. Tidak disahkan walaupun dia nggak tahu. Terkena pakaiannya, terkena badannya dengan najis. Dia sembahyang tadi, dia nggak tahu, ada yang bilangin. Inti tadi tuh kena najis tuh badan itu. Batal, mesti dia ngulang sholatnya. Ada pembahasan sedikit agak rumit dikit kalau kita bersambung dengan benda yang suci, bersambung dengan najis. Tali kita iketin, kucing kita, atau kuda kita, atau binatang kita deh, kita takut hilang,
kita ikat dia binatang, kita pegang. Kalau pegang kata ulama mutlak batal. Kalau dipegang, kalau diinjak enggak, dipegang. Atau bergerak dengan gerakannya, diapain? Diikat di kakinya. Kalau kakinya gerak, tuh kucing ikut gerak, batal. Walaupun apa? Talinya suci, tapi apa? Pantat kucing itu bekas najis, mutanajis. Pantat kudanya bekas najis. Begitu juga anak yang belum mumayyiz, anak kecil yang belum sunat. Dia apa? Hamilul najasah. Dia apa? Terus bawa najis dia, karena kulupnya itu menampung bekas kencing. Kalau kita pegang, batal. Anak yang belum mumayyiz, yang belum sunat, kalau kita pegang, ya sebenarnya bukan anak-anak, yang belum sunat juga semuanya. Karena apa? Maksudnya apa? Kencingnya itu masih ada di kulup. Masih ada bekas kencing yang bergerak di kulupnya. Ada nggak yang sini yang belum potong sunat nih, kalau dia tua gini. Itu megang dia batal tuh. Anak kecil kalau kita pegang batal. Kalau kita apa? Kita supaya itu anak nggak kemana-mana, kita cuman nempelin doang deh, biar dia tahu. Dia megang, tapi kita nggak apa? Nggak megang, kita taruh, kita injek. Anak nggak masalah kata ulama. Kalau kita injek, biar apa? Biar kita tahu aja tuh anak masih ada, atau binatang itu masih ada. Tapi kalau kita ikat dengan diri kita, bergerak itu anak dengan gerakan sholat kita, batal. Kalau nggak diikat, hanya dilibet doang, nggak libet, kata ulama nggak masalah. Asal jangan diikat, asal jangan bergerak dengan gerakannya dia ketika sholat itu anak, itu binatang. Kalau bergerak dengan gerakannya, batal. Itu pembahasan di dalam tempat yang terkena najis. Tempat yang terkena najis adalah semua yang terkena badan dan pakaian kita ketika sholat. Di tempat yang kita jadikan sholat kita. Badan kita dan pakaian kita nggak boleh terkena najis. Kalau sejajar doang dengan najis makruh. Atau di bawahnya, di bawah karpetnya, di bawah tempat ada najisnya makruh. Wa ma'rifatu furudis salati wa sunaniha. Dan mengetahui mana yang fardu dari salat dan mana yang sunnah. Kalau orang meyakini semuanya fardu, boleh. Meyakini semuanya sunnah, nggak boleh, batal salatnya. Meyakini ada yang fardu, ada yang sunnah. Kalau orangnya bodoh banget, atau baru masuk Islam, boleh kata Imam Hajar. Tapi kalau orangnya masih bisa nangkep, ajarin aja ini, batal. Intinya nggak boleh. Bayang nggak ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau dibilang antara surat Fatihah atau surat ini sunnah, boleh. Pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang nggak boleh dia meyakini semuanya sunnah atau meyakini yang fardu itu sunnah, ruku itu sunnah. Ada yang begitu tuh, udah diajarin ngeyel lagi. Orang ruku sunnah. Ada yang begitu. Itu orang yang meyakini yang wajib itu sunnah, nggak sah sembahyangnya. Kalau dia meyakini semuanya sunnah, batal. Semuanya wajib, boleh, sah. Meyakini dua, ada yang wajib, ada yang sunnah, sah. Meyakini yang wajib itu sunnah, batal. Wa auratur rajuli wal amah. Dan aurat laki-laki dan perempuan di dalam salat ini. Ma baina surratiha wa rukbatihima. Antara pusar dan lututnya. Tapi nggak mungkin pas. Nggak mungkin pas. Pusar, yuk pasin. Ya ente duduk, ente ruku ya dodoran. Kelihatan. Ada yang begitu sering, saya dapetin banyak banget. Ini orang, sembahyang pantatnya kemana-mana udah. Pas-pasan banget pakai celananya. Jadi pas apa? Pas dia ruku, dia sujud udah kelihatan semuanya udah. Apa? Batal sembahyangnya, nggak sah. Karena auratnya terbuka antara pusar dan lututnya. Maka harus dilebihkan sedikit kata ulama.
Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Hukumnya ikut kaidah usuliyah. Suatu yang tidak sempurna hal yang wajib kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut pun jadi wajib. Nah, lebihin sedikit. Karena lebihin sedikit itu menutupi aurat. Menutupi aurat supaya enggak kelihatan aurat yang wajibnya. Wa auratul hurrati fis salah wa indal ajanib, dan auratnya perempuan yang merdeka. Dengan ada yang budak, wallahu alam sekarang ada perbudakan lagi apa enggak. Wa auratul hurrati fis salah, dan auratnya perempuan yang merdeka di dalam salat, wa indal ajanib, dan di sisi orang yang bukan mahramnya, jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, seluruh badannya kecuali wajah dan kaffain. Ingat, wajah dan kaffain. Saknya aja sini kelihatan enggak sah. Lehernya kelihatan enggak sah. Rambutnya kelihatan enggak sah. Itu perempuan-perempuan tuh. Enak aja dipakai, lebihin sedikit dari dagunya, lebihin ke lehernya, kelihatan lehernya nggak sah. Pakai mukena kelihatan salah sedikit daripada tulang rusuk tangannya nggak sah. Jadi harus benar-benar kafain, hanya kafainnya aja depan belakang yang boleh kelihatan. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang ini yang zahir nggak, mesti ketutup juga, yang boleh kelihatan hanya kafain, tapi yang utama dua-duanya boleh, depan belakang. Asal jangan kelihatan rusuknya nih. Tangan apa? Tulang apa dipanggil ini? Tulang pergelangan tangannya apa namanya? Tulang tangannya. Nggak boleh kelihatan. Begitu juga ketika wajahnya. Nggak boleh kelihatan rambutnya. Nggak boleh kelihatan rambut kepalanya. Kalau rambut mukanya cukur. Dia memang aslinya mukanya berambut, ya nggak boleh rambut kepalanya. Dan ingat tuh, jangan dipelorotin. Ada perempuan sekarang bayang sini nih, dipelorotin. Akhirnya apa? Dagunya, lehernya kelihatan, batal, nggak sah. Sembahyangnya di madhab kita Imam Syafi'i. Dan itu harus diperhatikan benar-benar tuh. Banyak sekali yang ngawur sekarang perempuan sembarangan. Wa indal maharim ma baina surrati wa rukbah, dan di sisi mahramnya bukan suaminya, mahramnya, bapak, anak, saudara, laki-laki, paman, paman dari ayah, paman dari ibu, itu mahramnya 7, kakek, nenek, 7 itu dari mahramnya. Apa ma baina surrati war rukbah, di antara pusar dan lutut, tapi nggak elegan kalau nggak ditutup naannya, buah dadanya. Tetap kata ulama untuk menghormatinya nggak boleh juga kelihatan, walaupun mahram makruh, nggak wajib tapi makruh melihatnya. Syadidul karahah, sangat keras makruhnya, apalagi kemaluannya haram. Wa indal maharim ma baina surrati wa rukbah, pahanya antara perutnya di atas kemaluannya, syadidul karaha, walaupun enggak haram, syadidul karaha. Ma baina surra wa rukbah aja yang antara pusar dan lutut semuanya haram dilihat, semuanya haram. Setelahnya dari lutut ke bawah, dari pusar ke atas itu yang makruh. Makruh syadidul karahah, melihat buah dadanya walaupun mahram. Dan di sisi orang-orang kafir, di sisi wanita-wanita yang tidak benar, yang nggak punya agama, kalau kita bilang agama Islamnya baru masuk Islam tuh perempuan, nggak beres semuanya. Tadi ada yang begitu tuh pertanyaan. Yang penting Bib hati kan Bib. Yang rambut, yang lain gampang, yang penting bersihin hati dulu. Inti gimana mau bersih, inti nggak melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang inti lebih bersih daripada Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, yang jadikan teladan perempuan ummahatun Nabi, ummahatul mukminin, zaujatun Nabi, banatun Nabi, itu jadikan teladan kita. Gimana bilang bisa bersih hati kalau nggak jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala?
Dia bilang begitu juga kalau sholat, ya udah aneh nggak sholat dah. Kenapa? Hati aneh belum bersih. Sama, dua-duanya wajib. Nutup aurat wajib, sholat wajib. Kalau alasannya hanya nungguin sampai hatinya bersih, nggak bakal bersih-bersih itu hati. Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa indal maharim ma baina surrati wa rukbah. Dan ketika di mahram antara lutut dan antara pusar dan lututnya. Wa yu'fa an dami maitatin la nafsa laha sa'ilah, dan dimaafkan dari darah hewan yang tidak punya darahnya mengalir. Taunya gimana? Ketika dibelah darahnya, kecipratan darah nyamuk. Ya, tadi itu, kalau kita matiin nyamuknya sendiri, kerjaan kita sendiri, kita yang matiin, dimaafkan sedikit. Sedikit dimaafkan. Tapi kalau banyak nggak dimaafkan. Kalau banyak nggak dimaafkan. Darahnya banyak banget tuh nyamuk. Nggak dimaafkan. Kalau sedikit dimaafkan. Wa anwanimid dubab, dan dari kotoran lalat, tai lalatnya, kencing lalatnya dimaafkan. Karena susah menjaganya. Wa andamil batharat galiluhu wa kathiruh, dan dari darah bisul atau jerawat yang ada di badan kita, atau apa ya, pokoknya yang sejenisnya deh yang ada di badan kita, dimaafkan sedikit dan banyaknya. Kalau tadi itu, kalau tidak sengaja. Kalau dengan sengaja hanya dimaafkannya sedikit. Kalau nggak sengaja ya memang pecah begitu aja, dimaafkan sedikitnya, dimaafkan banyaknya. Wa an gaihid damamil wa sadidiha, begitu juga tadi itu, bisul dan nanah keluar dari luka kita, koreng kita kalau kita bilang. Wa anil galili minad damil ajnabi. Tapi kalau darah orang lain, darah binatang, darah yang lainnya terkena kita, dimaafkan hanya sedikitnya saja. Illal kalba wal khinzir, kecuali darahnya anjing dan babi, tidak dimaafkan walaupun sedikit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi ini 6 udah kita ulang-ulang. Palingan saya kasih tambahan-tambahan yang buat maklumat aja. Seperti tadi masalah aurat itu. Masalah aurat terkadang mungkin saja bisa terjadi. Kita nggak ke hotel semuanya barang najis, kita kadang mau nggak mau. Kalau masih ada spray, kita pakai spray. Kalau nggak ada sama sekali, spraynya najis, baju kita najis, mau keluar malu minta sama orang pakaian. Wajibnya apa? Wajib diminta. Tapi ada orang yang nggak bisa sembahyang telanjang. Nggak boleh sembahyang pakai pakaian najis. Ingat, nggak boleh pakai itu sembahyang pakaian najis. Mesti sembahyang telanjang, tapi apa? Ngulang itu sembahyang, gobok. Untuk menghormati aja itu sembahyang. Sampai segitunya tuh ulama memikirkan bab masalah tentang sholatnya kita. Dan tanyain diri kita, udah benar belum kita sholat sampai sekarang? Mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah sempurnakan sholat kita, Allah sempurnakan ibadah kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keabsahannya, kekhusyuannya, ruhnya, hakikat ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.